Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja yang berjudul Griyo Sewu Dino. Namun sebelum saya lanjut ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update cerita-cerita terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, dan inilah bagian pertama, Griyo Sewu Demit. Halo, namaku Panji. Aku ingin membagikan sebuah kisah terkait perjalananku saat menempati sebuah rumah yang terbilang cukup mengerikan. Sebelumnya aku tidak tahu rumah ini dulunya sebagai tempat apa, karena sampai sekarang aku tidak tahu apa yang ada di dalam rumah ini. Kejadian ini terjadi pada saat aku mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan yang ada di daerah Jawa Tengah. Aku sengaja tidak menyebutkan nama daerahnya. Namun jika disebutkan pun akan tidak baik untuk diriku sendiri. Tepatnya pada saat pergantian tahun baru tahun 2022, aku mendapatkan sebuah pekerjaan. Sebelumnya, aku ini memang tergolong orang yang sulit beradaptasi terhadap lingkungan baru. Aku juga sangat sulit untuk menempati sebuah tempat selain di rumahku sendiri. Ketakutan pertama yang dilalui oleh kedua orang tuaku adalah di saat mereka menyadari jika tempat yang aku tempati ini bisa dibilang sebagai tempat sarangnya para dukun yang memanipulasi dirinya dengan menjadi orang yang biasa. Karena itulah, khususnya bapakku, dia selalu mengingatkanku terhadap apa-apa yang memang harus aku lakukan demi keselamatan diriku sendiri. Januari 2022. Telepon berdering sangat kencang. Aku baru saja terbangun dari tidurku yang sangat pulas. Semalam tadi aku baru saja bermain seharian penuh dengan teman-temanku. Astagfirullahaladzim, keretanya jam 3. Sekarang udah jam 1 siang. Begitulah aku, orang yang selalu ngaret dan suka dadakan. Aku pun langsung buru-buru untuk pergi ke kamar mandi, dan setelah itu aku langsung mengganti pakaian dan menuju ke tempat sholat untuk menunaikan sholat zuhur. Setelah selesai semua, mamaku langsung menghampiriku sembari membawa pakaian yang kemarin hari sudah kering. Ini pakaiannya, kopernya udah disiapin. Udah mah, bapak mana? Bapak kan kerja. Oh iya, jadi mas berangkat aja gak apa-apa. Iya, tapi ada titipan dari bapak. Titipan apa mah? Bentar ya, mama ambil dulu. Mamaku langsung membawakan sebuah kertas putih yang sudah dilipat-lipat. Di dalamnya sudah ada tulisan Arab dan beberapa bacaan lainnya. Ini ada amalan dari bapak. Buat Panji mah. Kamu tahu kan, kalau bapak ngasih kayak gini, itu artinya ada sesuatu di tempatmu itu. Iya mah, aku tahu. Aku sebenarnya ingin membuka kertas itu, namun karena memang tidak ada waktu lagi, aku pun langsung menyelipkan ke dalam kantong celana. Semua barang-barang pun sudah dimasukkan ke dalam koper. Sebelum berangkat, aku mengabari orang-orang yang ada di kantor baruku itu. Tujuannya adalah mereka semua tidak khawatir dengan keadaanku saat ini. Setelah mengabari mereka, aku pun langsung bersiap-siap untuk menuju ke stasiun dengan menaiki GrabCar. Setelah pesanan GrabCarku diterima,
Aku pun langsung menyelami ibuku dan beberapa saudara yang ada di dekat rumahku. Sebelum berangkat, mama pun berpesan padaku terkait suatu hal. Jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu. Kalau kerja, jangan cari masalah sama yang lain. Kerja ya kerja aja. Pokoknya kalau ada apa-apa, kabari orang tua di rumah ya. Aku hanya bisa mengangguk. Setelah mencium tangan mamaku, aku pun langsung izin pamit karena mobil pesananku sudah tiba di dekat gang dekat jalan raya. Singkat cerita, aku sudah sampai di tempat di mana GrabCar pesananku pun sudah menunggu. Aku langsung memasukkan semua barang-barangku menuju bagasi mobil. Setelah selesai, aku langsung mengambil tempat yang paling depan agar bisa duduk dekat dengan si sopir. Udah semua, Mas? Iya mas, sudah. Mobil pun berangkat untuk menuju ke stasiun kota. Selama dalam perjalanan, aku memandangi tiap sudut kotaku yang tidak lama lagi akan ditinggalkan demi kepentingan pekerjaan dan karirku sendiri. Memang sih agak sedikit berat, namun untuk meninggalkan kota sendiri, aku yakin ada banyak pilihan orang untuk bisa bertahan hidup. Salah satunya adalah dengan cara merantau. Setelah memandangi samping kiri jalanan, aku langsung melihat ke arah depan. Namun di depan jalanan sudah ramai-ramai orang untuk membantu salah seorang pengendara yang baru saja kecelakaan. Mas, ada kecelakaan ya? Tanya aku. Iya mas, kayaknya itu sepeda motor sama mobil. Kami terhenti sejenak beberapa saat. Aku masih bisa melihat jam di handphone Androidku, berharap macetnya tidak terlalu lama. 10 menit kemudian mobil ambulan langsung mendatangi lokasi. Entah mengapa, tanganku tidak berhenti untuk diam. Rasa gemetar dan gugupnya benar-benar terasa ketika darah dari korban kecelakaan itu masih mengalir deras di jalanan. Mas, korbannya meninggal. Kayaknya sih iya mas. Soalnya itu darahnya ngalir deras banget. Sejenak aku melihat jasad itu diangkat menuju ke mobil ambulan. Wajahnya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kedua tangannya benar-benar sudah hancur karena tertindas. Namun di samping jalan aku melihat seseorang dengan baju yang sama sedang menatapku dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan. Wajahnya yang pucat pasi dan penuh dengan darah yang mengalir dari dahi sebelah kanan, kemudian melambaikan tangan kanannya padaku. Aku pun kemudian langsung terdiam dan menundukkan kepalaku serendah-rendahnya. Sang supir sempat heran dengan posisi kepalaku yang rendah dan terlihat aneh. Mas, kenapa mas? Kok kepalanya nunduk gitu? Enggak apa-apa pak. Boleh nggak agak cepet? Soalnya keretanya mau berangkat. Oke mas, kita gaspol. Perjalanan pun kembali dilanjutkan, hingga akhirnya mobil pun sampai tepat di depan stasiun. Aku langsung memberikan uang itu pada sang supir, lalu menurunkan semua barang-barang dari bagasi. Setelah selesai, aku buru-buru mencetak tiket dan menuju ke tempat pengecekan tiket itu. Untungnya aku tepat waktu, karena baru saja terhenti dan para penumpang mulai beramai-ramai memasuki kereta. Perjalanan tempatku menuju kantor kira-kira memakan waktu 3 jam saja. Sebenarnya bisa juga menggunakan bis kota, namun aku pribadi lebih memilih untuk naik kereta karena lebih simpel dan tidak berdesak-desakan dengan penumpang lainnya. Selain itu, aku paling tidak suka dengan kondisi bis yang kadang memang memiliki vibes yang agak berbeda dengan kereta. Paling tidak kereta adalah kendaraan ternyamanku saat ini dan mungkin untuk perjalanan-perjalanan selanjutnya. Singkat cerita, tibalah kereta di kota P, kota yang merupakan bagian terpenting dari pantai utara ini. Seringkali dijadikan sebagai pusat untuk menenggelamkan diri dalam nilai-nilai spiritualisme. Karena itulah Bapak menyarankan padaku untuk menguatkan ibadah terlebih lagi di kota ini. Memiliki sebuah rahasia yang memang tidak banyak orang tahu.
Setibanya di kota P, aku langsung menghubungi salah satu utusan kantor yang katanya sudah menunggu di depan stasiun. Sebut saja namanya Mas Albi. Ternyata Mas Albi sendiri sudah menunggu di depan stasiun. Dia sengaja membawa mobil karena memang tahu kalau kedatanganku di kota P ini karena menetap dengan waktu yang lumayan lama. Aku pun langsung menuju ke depan stasiun untuk menemui Mas Albi yang sudah stay di depan mobil. Begitu aku keluar dari stasiun, salah seorang melambai-lambaikan tangannya ke arahku. Dia ternyata adalah Mas Albi. "Mas Panji, ini saya," teriaknya. "Oh, oke Mas." Aku langsung menuju ke Mas Albi dengan barang bawaanku yang lumayan banyak ini. Untungnya Mas Albi baik banget orangnya. Dia pun membantu membawakan barang-barangku dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil miliknya. "Gimana Mas? Aman?" tanya Mas Albi. Perlahan aku memandangi sekitaran stasiun. Sepertinya ada yang tidak beres. Dari tadi bulu kuduku selalu dibuat merinding. Setelah aku cari-cari, aku melihat ada beberapa penumpang wanita yang baru saja turun dari kereta. Namun bukan mereka yang membuat aku tidak fokus, melainkan di belakang beberapa wanita itu sudah berdiri seorang pria yang merupakan korban dari kecelakaan saat aku ingin berangkat ke kota P ini. "Mas," ucapku secara perlahan sambil memandangi sosok pria korban kecelakaan itu. "Ada apa Mas?" tanya Mas Albi. "Jarak dari stasiun ke kantor jauh gak Mas?" Perlahan sosok itu membalikkan tubuhnya dan berjalan untuk menuju ke arah stasiun. "Paling setengah jam." "Mas ngeliat sesuatu?" Enggak Mas, gak apa-apa Mas." Aku pun langsung memasuki mobil dengan perasaan yang kurang tenang. Masih ada beberapa pertanyaan yang sempat terpikirkan sampai saat ini. Mengapa sosok itu mengikuti hingga ke stasiun? Padahal jarak antara lokasi kejadian kecelakaan dan stasiun cukup jauh. Apa jangan-jangan... "Mas, kok ngelamun?" aku tanya. "Loh," ucap Mas Albi yang sempat mengagetkanku. "Oh, iya Mas, kenapa?" "Mas masih ngeliatin sosok itu?" tanya Mas Albi. "Maksud Mas, aku tahu kok. Sosok itu ngikutin Mas. Sosok pria yang meninggal habis kecelakaan itu," tanya Mas Albi. "Kok Mas bisa tahu?" Mas Albi hanya tersenyum. Dia mencoba untuk menghangatkan suasana dengan menyalakan musik kesukaannya. "Di dunia seperti ini, ada beberapa orang yang memang terpilih Mas, untuk bisa mengetahui hal yang tidak bisa diketahui orang lain. Tubuh Mas ini wangi sekali, makanya Mas diikutin terus sama sosok itu," jelas Mas Albi. Aku langsung menciumi tubuhku yang sudah basah keringat ini. "Badanku ini kecut loh Mas, ini asli loh." "Bukan itu maksudku Mas. Terus istilah tubuh wangi itu gimana?" "Tubuh Mas itu disukai para demit yang ada di sekitaran Mas." Duk. Tubuhku langsung gemetar saat Mas Alwi mengatakan hal itu padaku. Perlahan aku sendiri merasakan apa yang memang dikatakan oleh Mas Albi. Lambat laun tercium bau melati yang ada di sekitaran mobil. "Mas, kok bau melati sih?" "Ya udah gak apa-apa. Selamat datang di kota ini." Mobil pun kemudian melaju menuju ke arah kantor. Aku yang belum mendapatkan jawaban dari Mas Albi hanya bisa menenangkan diri sembari menyadarkan tubuhku yang memang sudah sangat rapuh akibat perjalanan panjang yang cukup mengkhawatirkan. Selama dalam perjalanan untuk menuju kantor, aku memperhatikan keramaian kota P karena memang berada di jalur pantai utara atau yang biasa dikenal sebagai jalur Pantura. Bahasanya yang sangat khas membuatku yakin jika orang-orang di tempat ini memang sangat terkenal akan keramahan dan kehangatannya.
dalam menyambut para tamu. Terlebih lagi tamu yang berasal dari luaran. Saat mobil melaju hingga ke pertengahan perjalanan, Mas Albi langsung berdehem seperti memberikan pertanda padaku. Kok diem aja mas? Gak apa-apa mas, aku lagi liatin jalanan yang melingkar ini. Kok bentukannya agak aneh ya? Tempat ini memang terkenal sedikit angker mas. Mungkin ngerasain sesuatu kan? Saat mobil melewati salah satu pom bensin, ada sebuah pohon besar yang tepat berada di samping pom bensin itu. Awalnya aku mengira ada sesuatu yang sedang duduk di sana. Mungkin itu hanyalah manusia yang sedang iseng saja. Namun lambat laun, badannya membesar dan sekujur tubuhnya berubah menjadi warna hitam. Aku langsung membukakan sedikit kaca jendela mobil agar bisa meyakinkan diriku sendiri. Saat kaca mobil dibuka, sosok hitam besar itu langsung menghilang. Mas ngeliatin apaan lagi? Mas, tadi di pohon besar dekat pom itu ada apa ya mas? Kok aku ngelihatnya kayak ada sosok hitam besar, terus berbulu dan matanya merah gitu. Mas Albi tersenyum mendengar penuturan yang amat polos itu. Dia pun akhirnya memberitahukan sedikit tentang jalur itu. Jalur ini mas, memang sedikit agak seram. Kadang ada juga sosok pocong yang menyamar di pinggiran jalan. Lalu sering juga pengemudi yang melewati jalur ini dilempari batu oleh sosok genderuwo. Mas Albi sempat tertawa ketika aku mengetahui satu dari kebanyakan penunggu di jalur itu. Jika memang benar apa yang aku lihat adalah sosok genderuwo, berarti dia adalah sosok yang kerap kali mengganggu para pengemudi yang melintasi jalur ini. Mobil terus melaju. Kali ini Mas Albi sedikit kerasukan setan. Dia menaikkan kecepatan mobilnya. Lalu tiba-tiba Mas Albi menurunkan kecepatannya. Tidak lama kemudian mobil bergetar dengan sendirinya, seperti sedang melewati jalur yang penuh akan bebatuan. Mas, jalurnya jelek ya? Enggak, emang jalurnya mulus. Kebetulan yang ada di mobil ini bisa melihat apa yang tidak bisa lihat oleh orang umum. Jadi jalurnya agak jelek gini, ujar Mas Albi. Maksudnya gimana mas? Kamu polos banget ya. Nanti aku jelasin kalau udah sampai. Setelah melewati jalur itu, perjalanan terasa aman kembali. Aku sebenarnya penasaran mengapa hanya mobil yang kita tumpangi saja yang rasanya seperti melewati bebatuan, sedangkan mobil yang lainnya sama sekali tidak merasakan hal atau gangguan semacam itu. Mobil akhirnya berbelok ke sebuah gapura tempat di mana nanti kantorku berada. Karena memang perjalanan agak terhambat, jadi aku dan Mas Albi tiba di kantor sudah benar-benar sudah gelap. Mas Albi pun memarkirkan mobil yang pas agar bisa menurunkan semua barang-barangku. Tak lama setelahnya, aku ditemui oleh seseorang yang kebetulan merupakan pemilik dari perusahaanku ini. Silakan mas. Perkenalkan, nama saya Hartawan, pemilik perusahaan ini. Kebetulan saya tertarik dengan Mas Panji karena bakat alami yang dimiliki Mas Panji. Salam kenal juga ya Pak. Nama saya Panji Aksoro. Dan terima kasih sudah menerima saya dengan baik. Oh iya, di jalan nemu apa aja? Tanya Pak Hartawan padaku. Mas Albi yang kebetulan sedang mengangkat barang-barangku sempat terkejut mendengar pertanyaan absurd dari Pak Hartawan itu. Maksud Bapak? Oh enggak, mari masuk ke dalam aja. Kita ngobrolnya dalam saja. Aku pun menatap Mas Albi yang seperti sedang mengalihkan wajahnya sebagai tanda jika Pak Hartawan juga bukan orang biasa pada umumnya. Di dunia luar, hal semacam ini sebenarnya sangat tidak asing. Pemilik perusahaan memang kerap kali memiliki pegangan untuk berjaga-jaga
jika dirinya mendapati serangan dari luaran. Aku dibawa ke ruangan khusus yang mana di pintu ruangan itu sendiri sudah tertempel, "Jangan masuk kecuali yang berkepentingan." Sekilas aku melihat foto-foto yang terpampang di tembok ruangan itu. Dimulai dari foto siluman kuda, pewayangan, lalu alas roban dan lain sebagainya. Jadi gini Mas, aku tertarik dengan apa yang dimiliki oleh Mas Panji. Mas Panji termasuk satu dari kebanyaknya orang yang memiliki kelebihan. Karena itu, siapa tahu kan Mas Panji bisa membantu perusahaan kami untuk bisa maju lebih pesat lagi. Aku masih menyimak perkataan dari Pak Hartawan yang nampaknya sudah ke ranah serius. Kami akan memberikan tempat yang letaknya tidak jauh dari kantor pusat. Di rumah itu ada beberapa orang pekerja juga. Namun saya menginginkan Mas menempati rumah itu agar Mas Panji bisa fokus bekerja. Terima kasih Pak tawarannya. Untuk gaji sendiri mungkin akan diobrolkan setelah ini. Oh iya, jika Mas mau mandi, kamar mandi itu ada di belakang. Di sana ada 3 kamar mandi, 1 di bagian sebelah kanan dan 2-nya di sebelah kiri ya. Baik Pak. Mas mau makan apa? Nasi goreng mau? Boleh Pak, saya manut saja. Bentar ya, saya suruh karyawan lain untuk membuatkan nasi goreng spesial buat Mas. Pak Hartawan pun keluar dari ruangan itu untuk memesankan makanan untukku. Karena memang seharian aku belum mandi, akhirnya aku pun memutuskan mandi terlebih dahulu. Aku menyiapkan segala peralatan mandiku dan langsung menuju ke kamar mandi yang sudah ditunjukkan Pak Hartawan. Saat dimana aku berada di persimpangan menuju ke arah kamar mandi, aku merasa bingung. Apakah aku harus mengambil kamar mandi yang kanan atau yang sebelah kiri? Namun batinku berucap untuk tidak mengambil kamar mandi yang sebelah kiri. Tetapi pikiranku melawan hal itu. Aku lebih memilih untuk masuk kamar mandi bagian kiri karena memang ada 2 kamar mandi, sehingga aku sendiri bisa memilih 1 dari 2 kamar itu. Keputusanku tetap bulat. Aku memilih 1 dari 2 kamar mandi tersebut dan pilihanku jatuh pada kamar mandi yang paling pojok. Namun saat dimana aku membuka pintu kamar mandi itu, betapa terkejutnya diriku ketika melihat ada seorang wanita yang sedang berdiri membelakangi pintu. Rambut dari wanita itu sangat panjang hingga menyentuh tanah. Lalu tubuhku merinding seketika saat tangan dari wanita itu memiliki kuku yang sangat panjang. Aku pun langsung bergumam dalam hati, jika wanita yang ada di kamar mandi ini adalah kuntilanak. Aku perlahan menutup pintu kamar mandi itu kembali dan memutuskan untuk pindah ke kamar mandi yang ada di sebelah kanan. Saat dimana aku masuk ke kamar mandi sebelah kanan, tiba-tiba terdengar suara ringikan tawa yang sangat kencang dan jelas. Aku pun langsung buru-buru menyelesaikan mandiku dan segera untuk menggunakan pakaian, lalu dengan cepat pergi dari kamar mandi yang sangat menyeramkan itu. Sesampainya aku di ruangan tempat di mana aku akan bertemu lagi dengan Pak Hartawan, tiba-tiba ada salah seorang karyawan dari kantor menghampiriku. "Mas, habis makan langsung cek lokasi rumah ya," kata Pak Hartawan. "Mas istirahat di sana aja." "Oh iya Mas, nanti saya selesaiin yang di sini dulu ya." Karyawan itu pun mengangguk paham. Ia pun langsung pergi, meninggalkanku. Pikiranku pun masih sedikit kacau. Bagaimana bisa rumah yang dijadikan kantor ini sangat angker? Aku pun langsung mengganti pakaian dan bersiap diri untuk menuju ke rumah yang nantinya akan dijadikan kantor. Tidak beberapa lama kemudian pintu diketuk dari luaran. Sepertinya makanan pesananku sudah datang. "Mas, ini Mas, nasi gorengnya." Aku pun langsung membuka pintu
Nampak ada seseorang. Yang satu matanya tertutup, namun bukan berarti dia bijak, melainkan ada sesuatu yang membuatnya menutup satu matanya ketika menghadapi orang-orang baru. Nggih mas, matur suwun. Aku belum mengenal siapa nama orang itu. Sepertinya orang itu juga belum mau mengenalku yang terkadang cuek ketika berhadapan dengan orang baru. Aku pun langsung memakan dengan lahap nasi goreng itu. Bagaimana tidak? Sepertinya nasi goreng yang ada di kota P ini memiliki ciri khas tersendiri. Rempahnya yang lebih terasa dan pedas serta gurihnya lebih dapat. Tidak sampai 10 menit nasi goreng yang kumakan sudah habis dengan cepat. Tak beberapa lama Pak Hartawan langsung membukakan pintu. Sontak aku terkejut saat Pak Hartawan masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Mas Panji, udah selesai makannya? Sudah pak, ikut saya yuk ke tempat tinggal mas. Aku pun segera membawa semua barang-barangku. Namun Mas Albi sudah datang terlebih dahulu untuk membantu membawakan barang-barangku. Alhasil semua barang-barangku dimasukkan ke dalam bagasi mobil karena memang aku akan diberi sebuah rumah sekaligus kantor utamaku sendiri. Udah semua mas? Tanya Pak Hartawan. Sudah pak. Mobil pun melaju ke sebuah desa yang letaknya ternyata tidak jauh dari kantor pusat. Namun karena memang waktunya sudah malam, desa itu terlihat sangat sepi. Banyak pepohonan bambu yang berdiri di pinggiran jalan. Bukan hanya itu, pepohonan besar lainnya juga masih ada di sekitaran jalanan itu. Ngomong-ngomong, nama desa ini desa apa pak? Aku mencoba mencari bahan obrolan. Tujuanku adalah agar dalam mobil tidak terlalu banyak diam. Desa ini mas, namanya Desa G. Oh gitu pak. Kalau kantor pusat beda lagi nama desanya. Mobil pun akhirnya terhenti di dekat rumah warga. Aku pun mulai dan turun dan membuka bagasi mobil untuk menurunkan semua barang-barangku. Setelah semuanya sudah diturunkan, Pak Wartawan langsung menuju ke arahku. Ayo jalan, kita akan masuk gang kecil itu. Aku terdiam sejenak sembari menatap gang kecil yang di dalamnya sudah tumbuh pepohonan bambu yang sangat lebat. Pak, rumahnya di mana ya pak? Deket kok. Kita masuk gang itu aja, nanti rumahnya bakal kelihatan. Aku dan Pak Hartawan pun menyeberangi jalan. Kami berdua masuk ke dalam gang yang hanya muat 2 orang saja untuk dimasuki. Saat dimana kami berdua sudah memasuki gang, mulut Pak Hartawan mengatakan sesuatu. Kalau ada yang manggil, jangan nengok ke belakang ya mas. Nggih pak. Aku pun mengikuti semua arahan yang diberikan oleh Pak Hartawan. Langkahku sedikit agak dipercepat karena sedari tadi aku mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Tak lama setelah itu hal yang mengerikan pun benar-benar terjadi. Panji, Panji, kamu bisa lihat kami kan? Panji, lihatlah kami. Kamu bisa lihat kami kan? Aku terdiam sejenak. Pak Hartawan yang menyadari aku berhenti langsung menoleh ke arahku. Kenapa mas? Tanya Pak Hartawan. Ada yang manggil nama saya pak. Udah, gak usah diladenin. Pak Hartawan langsung menarik tanganku dan kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju rumah yang akan dijadikan tempat tinggalku kelak. Namun saat kami berdua tiba di depan rumah, ada sesuatu yang menengok dari dalam jendela rumah. Aku kira itu adalah karyawan yang memang bekerja di tempat itu dan sedang menginap dalam rumah itu juga. Ini rumahnya mas, semoga aja kamu betah. Rumahnya terlihat lumayan besar. Jika diperkirakan dalam rumah ini mungkin terdapat 6-7 kamar yang tersedia. Namun aku sendiri tidak menyukai perasaan ini. Perasaan di mana aku bisa mendeteksi keberadaan mereka yang telah berada dan menunggu rumah ini sejak lama.
Perlahan aku arahkan pandanganku ke atap rumah ini. Aku tidak tahu sosok apa yang sedang berdiri di sana. Namun bayangannya menggunakan baju berwarna putih, agak kecoklatan. Lalu dia hanya berdiri sembari memandangiku dengan pandangan yang tidak enak. "Pak, di dalam ada orang gak ya?" "Sementara ini sih gak ada siapa-siapa, Mas. Jadi mungkin masnya akan tinggal di rumah ini sendiri untuk hari ini. Karena kebetulan hari ini adalah hari libur." Jika di dalam rumah tadi tidak ada orang sama sekali, lalu siapa yang sedari tadi mengintip dalam rumah itu?